Salam, selamat pagi, salam damai sejahtera untuk Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Marilah kita menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian HKBP Persok Sutoyo hari ini, Sabtu 28 Maret 2026. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mau menyapa kita melalui renungan ini terambil dari kitab Markus pasal 2 ayatnya yang ke-17. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Di bahasa Batak Toba, alai ubegi Yesus ninna mamadok nasida. Apahala nariko diaka nahisar padauni i, diaka nahacita do. Dang narowau majua kapartigor, akka berdosa do. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, peristiwa dalam renungan ini terjadi karena ada ketegangan sosial sesaat setelah Yesus memanggil seorang pemungut cukai yang dianggap pengkhianat bangsa untuk menjadi muridnya. Ketika Yesus duduk makan bersama para pemungut cukai dan orang berdosa lainnya, orang Farisi mempertanyakan mengapa Yesus mau bergaul dengan mereka yang dianggap kotor secara agama. Yesus memberikan jawaban yang menjungkirbalikkan standar kesalehan pada masa itu. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Pernyataan ini menegaskan bahwa misi kedatangan Tuhan bukanlah untuk mencari mereka yang merasa sudah sempurna, namun untuk menjangkau mereka yang hancur dan menyadari dosanya. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, seringkali kita merasa bahwa mendekat kepada Tuhan harus tampil tanpa celah, seolah-olah ia hanya menerima orang yang suci saja. Bayangkan apabila kita seperti seorang pasien yang menolak datang ke dokter karena malu dengan penyakit yang kita derita. Tentu penyakit tersebut lama-lama akan semakin memperparah keadaan kita apabila tidak segera ditangani. Yesus menggambarkan dirinya sebagai tabib agung. Secara rohani, kita juga sering menyembunyikan luka hati atau dosa dengan berpura-pura sebagai orang baik. Seorang tabib tidak merasa terhina oleh penyakit pasiennya. Justru keberadaan penyakit itulah yang memanggil sang tabib untuk bekerja. Yesus tidak takut tertular oleh kotoran hidup kita. Justru kuasanya lah yang akan memulihkan kita saat kita berani jujur akan kondisi kita yang sebenarnya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, renungan ini menjadi teguran keras agar kita tidak terjebak ke dalam kesombongan rohani seperti orang Farisi. Ketika kita mulai menghakimi sesama, kita sebenarnya sedang menutup pintu bagi rahmat Tuhan. Gereja dan persekutuan kita seharusnya tidak menjadi tempat pameran untuk memperlihatkan kesucian, melainkan menjadi rumah sakit bagi jiwa-jiwa yang lelah. Kita dipanggil untuk memiliki hati seperti Yesus yang merangkul jiwa-jiwa yang lelah dan terpinggirkan, serta memberi harapan bagi mereka yang merasa sudah tidak layak lagi di mata dunia. Hari ini, mari kita lepaskan segala kepura-puraan dan datang apa adanya di hadapan Yesus. Jangan biarkan rasa bersalah menjauhkan kita dari hadirat-Nya. Dia memanggil bukan karena kita sudah hebat, tetapi karena Dia sangat mengasihi kita. Tangan Yesus siap membalut setiap luka dan dosa kita diampuni melalui pertobatan yang tulus. Saat kita mengalami pemulihan dari Tuhan, hidup kita dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain. Marilah datang kepada Yesus dengan kerendahan hati, menerima kasih-Nya, dan membawa pengharapan dan pemulihan bagi sesama. Amin. Kita berdoa.
Tuhan Yesus Sang Tabib Agung, terima kasih karena Engkau tidak membuang kami saat kami jatuh dalam dosa. Kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami membutuhkan jamahan-Mu. Ampunilah kesombongan kami jika kami merasa lebih benar dari sesama, dan pulihkanlah setiap bagian hidup kami yang sedang terluka. Bimbinglah kami untuk hidup dalam pertobatan yang sejati, dan pakailah kami menjadi perpanjangan tangan-Mu bagi mereka yang terhilang. Di dalam nama anak-Mu kami berdoa. Amin. Salam, salam sehat, selamat menjalani hidup dalam zaman kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus. Immanuel.